Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini anak-anak di kelas 3 akan belajar bersama dengan Ibu Auliana Budiasih dari Ruang Karya Guru Kecamatan Ngablak. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang di kelas 3 kita akan belajar tentang tema 3, yaitu benda di sekitarku. Subtema 1. Aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat melakukan musyawarah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan bentuk benda, yaitu warna, ukuran, dan bentuk. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan fungsi benda. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan fungsi alat ukur meteran gulung. Yang keenam, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Yang ketujuh, siswa dapat mengubah satuan meter ke sentimeter dengan tepat. Nah, sekarang kita berdiskusi ya. Kamu sudah mempelajari di pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran 5, tentang aneka bahan pembentuk benda. Misalnya, plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Selanjutnya, kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Untuk mengerjakan proyek ini, kamu dan teman-teman harus melaksanakan musyawarah. Tentukan kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Nah, sekarang apa saja benda-benda di sekitar kita? Tentukan 5 benda yang akan diselidiki oleh tiap-tiap kelompok. Tuliskan hasil musyawarah pada kolom bawah ini ya. Anak-anak bisa menyalinnya di buku tulis. Nah, sekarang kamu sudah melakukan kegiatan musyawarah. Tuliskan pengalamanmu di kotak yang disediakan di bawah ini. Masih bisa disalin di buku tulis ya. Selanjutnya, bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? Isikan 2 saja. Apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu? Selanjutnya, ceritakan pengalaman menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Selanjutnya, kita akan mencoba ya, setiap kelompok telah memilih benda. Lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda tersebut. Kamu harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda, karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi secara maksimal. Apakah bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Apakah dari kayu, aluminium, ataukah kaca? Untuk memecahkannya, selidiki bersama dengan teman-teman kalian. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan benda yang akan kamu selidiki. Pilihlah benda di sekitarmu. Yang kedua, isilah tabel di bawah ini atau dengan menyalin di buku tulis ya. Perhatikan contoh seperti pada nomor 1. Misalnya, daun jendela terbuat dari bahan kayu. Kelebihan dari bahan tersebut adalah kuat. Beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun. Kekurangan dari benda tersebut dapat terkena rayap atau mudah terbakar. Daun jendela yang terbuat dari aluminium, kelebihan dan bahan tersebut adalah ringan,
tidak dapat dimakan rayap. Kekurangannya dari bahan tersebut adalah tidak tahan benturan keras. Nah, sekarang pilihlah satu benda yang telah kamu selidiki. Tuliskan secara lengkap hasil penyelidikanmu. Hal-hal berikut harus termuat dalam tulisanmu ya. Yang pertama, penjelasan bentuk benda harus ada warna, ukuran, dan bentuk. Yang kedua, fungsi benda. Yang ketiga, alasanmu memilih bahan tertentu untuk membuat benda tersebut. Yang keempat, menyebutkan kelebihan bahan tersebut. Yang kelima, menyebutkan kekurangan bahan tersebut. Nah, anak-anak bisa menyalin di kolom yang sudah ada di buku tulis ya. Selanjutnya, mari kita coba mempelajari tentang meteran gulung atau disebut juga dengan meteran saku. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini biasanya digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata, Siti harus mengukur benda-benda yang ada di kamarnya. Ukuran yang diperoleh Siti adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, anak-anak coba bantulah Siti menemukan ukurannya. Itu anak-anak nanti bisa ya, sentimeter dijadikan meter, ditambah nanti berapa senti lagi. Itu di pembelajaran sebelumnya sudah ada. Yang kedua, tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Bahan kayu yang diperlukan 250 cm. Pilihlah bahan kayu yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti anak-anak bisa memilih 3 option tersebut. Yang ketiga, kain yang dibutuhkan untuk membuat baju 2 meter. Pilihlah kain yang sesuai dengan kebutuhan. Anak-anak juga dapat memilih ketiga option tersebut. Pilih yang tepat. Nah, ini sekarang tugas di rumah. Diskusikanlah bersama dengan orang tua, yaitu diskusi tentang jenis meteran kain yang diperlukan untuk membuat baju. Anak-anak, selesai sudah materi pembelajaran kita hari ini ya. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar dari rumah. Selalu menjaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.